Kalau dari kami sendiri di RHB banyak yang sudah datang, tetapi juga banyak yang kita lihat masih belum siap. Siap itu dalam hal banyak hal. Satu, siap itu dari hal baik teknis administrasinya. Kedua, dari segi valuation-nya tadi sudah dikatakan, apakah cocok dan sebagainya, ya. Saya rasa sih kalau mungkin top 20, top 30 juga yang punya regional seperti RHB dan teman-teman sekuritas yang lain, kami siap. Dari segi kesiapan kami siap. Tetapi dari segi ownernya atau calon emitennya, apakah mereka siap? Ini perusahaan akan berubah mindsetnya dari perusahaan private menjadi suatu perusahaan listing. Lalu mengenai juga valuasinya, karena mungkin kalau mereka punya market cap-nya nggak besar, jangan mereka harapkan tiba-tiba mereka mau juga valuation-nya seperti GoTo atau perusahaan-perusahaan Alibaba lah, Alipay dan lain sebagainya. Nah, mereka itu harus sejas, jangan karena fenomenanya seperti itu, perusahaan saya size-nya sekian, lalu saya juga mau seperti itu. Ya tentu saja investor juga kan nggak bodoh, mereka juga kan Mhm sama-sama mhm. bisa mengakses dan mengevaluasi. Oleh sebab itu banyak hal, baik kesiapan internal maupun eksternal itu harus dipadu antara sekuritas sebagai underwriter atau sebagai broker atau selling agent dengan calon emiten. Itu harus cocok dan kita lihat dengan marketnya cocok, baru kita lakukan supaya hasilnya optimal. Oke. Nah, biasanya nih apa yang menjadi, faktor pertimbangan, lebih banyak pertimbangan dari sisi underwriting-nya atau mungkin dari sisi si calon emitennya sebenarnya sejauh ini, Pak Iwan, yang mungkin banyak berdiskusi di RHB? Kalau dari sejauh ini kami sudah banyak kedatangan. Intinya sih ada beberapa. Satu dari segi kesiapan. Banyak sekali karena mungkin mereka baru baru burning out, lalu baru mulai untung, kan begitu. Jadi Mhm. mereka mungkin secara teknik administrasi yang saya katakan, apakah mereka sudah pakai auditornya yang benar, yang sudah memengaruh kepada PSAK yang mengacu pada IFRS, ya kan? Apakah Big Four atau Big Ten, ya bukan cuma auditor-auditor yang memang belum mengacu kepada PSAK maupun IFRS tersebut. Kemudian juga tadi yang mengenai valuation-nya, apakah mereka meminta satu harga yang menurut kita kesepakatan bersama adalah harga pasar yang wajar untuk kita bisa IPO-kan berdasarkan instrumen fintech ini, atau mereka Mhm. meminta sesuatu yang angkanya terlalu tinggi karena mereka mengharapkan seperti GoTo yang mana market cap-nya memang lebih besar. Nah, seperti itu. Kalau dari kesiapan para underwriter, khususnya mungkin top 20 seperti RHB dengan kita punya regional banking, sebenarnya mostly kami siap. Tapi memang adalah negosiasi seperti itu yang memang kita harus bicarakan lebih lanjut dan lebih detail dengan calon emitennya. Di luar dari perusahaan-perusahaan digital atau di luar dari perusahaan-perusahaan yang berbasis, teknologi ini, Pak Iwan, kalau dari RHB sendiri apa sih yang lagi disiapkan nih untuk IPO begitu dari dalam jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang sampai dengan akhir tahun 2021? Apakah memang minat, untuk IPO masih cukup besar begitu ya di kondisi saat ini yang kita belum lepas dari 100% pandemi begitu ya, masih ada sisa-sisanya begitu ya, seperti apa nih Pak Iwan? Ya, jadi dari RHB sendiri kami sedang lagi melakukan proses di tahun ini sendiri ada di dalam pipeline kami dan sedang kita lakukan juga. Kita udah ada 2 yang lagi kita registrasi di OJK, kemudian kita ada 2 sampai 3 lagi yang akan kita launch di second semester. Animonya itu sangat positif ya, karena sekali lagi semua mengharapkan Indonesia itu di second semester punya capital market itu bergerak dan luar biasa ya, seperti yang kita dikatakan oleh Ibu Menteri Keuangan kita juga bahwa memang kita memproyeksikan Indonesia as of now, ekonomi kita di akhir tahun itu secara year to date juga sangat positif. Dan animo yang tadi dikatakan dari awal, animo GoTo kalau ini berhasil, ini akan membawa euforia sentimen yang positif yang akan mendorong dan mendukung capital market di Indonesia, termasuk IPO-IPO perusahaan-perusahaan yang lain, Mhm. termasuk di berbagai industri jenis yang lainnya juga. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.